Ijarah adalah salah satu istilah dalam fikih muamalah. Kata ijarah berasal dari bahasa Arab al-ajar yang artinya pertimbangan, kompensasi, imbalan, atau substitusi. Akad ijarah adalah kegiatan di mana sebuah lembaga keuangan menyewakan sesuatu dengan membebankan biaya sewa seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengertian akad ijarah adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat, hak guna, suatu barang selama periode masa berlaku akad ijarah, yaitu setelah pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Pengertian akad ijarah menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian akad ijarah adalah perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna, manfaat dari suatu barang, yang didasarkan pada transaksi sewa-menyewanya. Di mana pemindahan ini tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. Rukun akad ijarah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09 Desen MUI/IV 2000 tentang pembiayaan ijarah, dijelaskan beberapa rukun ijarah, di antaranya sebagai berikut. 1. Ada pernyataan ijab kabul sigat atau pernyataan sewa dari kedua pihak. 2. Ada pihak yang melakukan akad, terdiri dari pemberi sewa pemilik aset dan penyewa pengguna aset. 3. Manfaat dari aset yang disewakan dalam ijarah harus dijamin oleh pihak yang menyewakan, dan pihak penyewa wajib menggantinya dengan pemberian upah ujrah. Syarat akad ijarah. Dalam suatu perjanjian sewa-menyewa, penting untuk selalu memperhatikan syarat-syaratnya agar proses transaksi dapat terjalin secara sah. Berikut adalah syarat akad ijarah yang perlu Anda ketahui. 1. Pihak penyelenggara akad, baik penyewa maupun yang menyewakan tidak atas keterpaksaan. Kemudian, orang yang tidak sah melakukan akad ijarah adalah orang yang belum dewasa atau dalam keadaan tidak sadar. 2. Objek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realitas dan tidak dilebih-lebihkan, sehingga meminimalisir unsur penipuan. 3. Kegunaan dari objek yang disewakan merupakan sesuatu yang bersifat mubah dibolehkan, bukan haram. 4. Pemberian imbalan atau upah dalam transaksi ijarah harus berwujud sesuatu yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak penyewa. Jenis akad ijarah. Kita tahu bahwa skema akad ijarah adalah menyewakan atau menyediakan suatu jasa dan barang yang bersifat sementara dengan imbalan berupa upah. Di dalamnya terdapat jenis akad ijarah yang terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu 1. Ijarah wa'ihtina atau al-ijarah muntahiyah bitamelik. Di dalam jenis ini, akad ijarah terjadi di mana suatu perjanjian atau wa'ad pemindahan hak milik atas suatu benda yang disewakan pada suatu waktu tertentu. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan setelah transaksi pembayaran atas objek ijarah telah selesai. Pengalihan kepemilikan kemudian bisa dilakukan dengan menandatangani akad baru yang terpisah dari skema akad ijarah sebelumnya. Pembayaran pengalihan kepemilikan bisa dilakukan dengan hibah, penjualan, atau pembayaran angsuran. 2. Ijarah tuma al-bai. Untuk ijarah tuma al-bai, penyewa akan menyewa sebuah barang dan bertujuan untuk membeli barang tersebut. Sehingga di akhir masa sewa, barang tersebut menjadi hak miliknya. 3. Ijarah mausufa bi'al-dima. Ijarah mausufa bi'al-dima menerangkan dengan jelas perihal keuntungan dan jasa yang disewakan, namun tidak dengan properti yang menghasilkan manfaat. Oleh sebab itu, jika terjadi kerusakan pada properti tersebut, kontrak tetaplah berjalan. 4. Ijarah manfaat. Ijarah jenis ini yaitu memiliki objek sewa berupa aset tidak bergerak seperti pakaian, perhiasan, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. 5. Ijarah pekerjaan. Ijarah pekerjaan mengarah kepada penyewaan objek pada bentuk pekerjaan atau jasa yakni seperti memperbaiki barang, membangun bangunan, menjahit baju, mengantar paket, dan lain-lain. 6. Ijarah asli. Ijarah asli hampir sama dengan ijarah lainnya, yaitu melakukan transaksi sewa-menyewakan terhadap objek sewa yang ingin dilakukan, namun dalam ijarah ini tidak ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. 7. Ijarah lanjut. Ijarah lanjut merupakan kegiatan lebih lanjut perihal menyewakan aset atau barang yang sebelumnya sudah pernah atau telah disewa pemilik kepada pihak